Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Wih, kurang semangat. Lagi dong. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Kesunian. Udah sarapan belum? Udah. Udah. Kira udah sarapan tadi. Hari ini tahu nggak kita belajar apa? Nggak tahu. Nggak tahu. Ayo, ada yang tahu nggak? Nggak. Nggak. Hari ini kita belajar tentang kegiatan ekonomi yang ada di sekitar kita. Nah, sebelum Pak menjelaskan materi kita, Pak absen dulu ya. Hari ini siapa yang nggak masuk? Pak absen ya. Anggun, ada? Ada Pak. Desi Ratnasari, Dir. hadir. Risa, hadir. Sehat yuk? Sehat, alhamdulillah ya. Nah, sekarang sebelum kita belajar, nah, Anggun, berdiri Anggun. Ini berdiri sini. Nah, ayo salam PPK sama tepuk PPK ya. Nah, yang lain coba berdiri ikuti. Nah, berdiri ya. Yang lain ikuti ya. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Sekarang dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Untuk mengawali pelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia terpusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Tepuk tangan dulu untuk kawannya. Yuk, duduk yuk. Nah, tepuk PPK sama salam PPK sudah ya. Nah, Pak nanya, tadi yang datang duluan siapa? Desi. Desi. Nah, sekarang ayo pimpin doa yuk sebelum belajar. Ya udah. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah ya. Nah, sekarang sebelum Pak memasuki materi pembelajaran, nah, Pak menjelaskan dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Bukunya sudah baca semua, ada? Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini, nah, setelah kalian membaca teks buku yang ada di ini, yang kalian pegang itu, nah, kalian dapat memahami atau mengetahui apa sih kegiatan ekonomi itu sendiri. Dan yang kedua, tujuan pembelajarannya adalah setelah Pak penjelasan dari Pak, nah, kalian dapat membedakan yang mana macam-macam kegiatan ekonomi yang ada di masyarakat. Paham? Paham. Nah, sekarang ada nganggu saja ya. Nah, sekarang kita mulai ya pelajarannya ya. Nah, nih Pak ada media nih. Media ini adalah tentang kegiatan ekonomi. Sengaja Pak buat bulat. Kenapa ya? Coba ayo. Ada yang bisa tebak? Kenapa Pak buat bulat? Enggak ya? Nah, media Pak adalah tentang kegiatan ekonomi. Nah, kegiatan ekonomi. Di sini ada 3 kegiatan ekonomi. Yang pertama itu ada konsumsi, dan yang kedua ada produksi, dan yang ketiga ada distribusi. Nah, bisa minta tolong nggak baca pengertian apa sih konsumsi itu? Nah, coba deh sih bacanya. Coba diri yuk. Nah, ya. Konsumsi adalah kebutuhan hidup terpenuhi. Yang kedua, Kelangsungan hidup
terpenuhi. Nah, sudah dulu yuk. Nah, tadi sudah dibacakan oleh kawannya. Konsumsi itu adalah dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah untuk kebutuhan hidup terpenuhi. Contohnya apa yuk? Kebutuhan hidup. Kita butuh makan, butuh minum. Udah makan, minum apa lagi? Makan, minum. Intinya adalah kebutuhan hidup. Intinya sesuatu yang bisa dimakan untuk kelangsungan hidup kita. Kalau kita butuh air, kita butuh air nggak untuk hidup? Butuh. Nasi, Butuh. beras, Butuh. karet. Butuh. Ya enggak juga sih kan untuk kebutuhan hidup. Artinya kan kalau untuk kebutuhan hidup itu untuk kelangsungan hidup ya. Nah, yang kedua adalah kelangsungan hidup terpenuhi. Contohnya apa? Baju. Apalagi? Celana. Coba bayangin kalau nggak pakai baju, nggak pakai celana, malu kan? Nah, sekarang selain baju, celana, apalagi kalau untuk zaman modern sekarang yang paling canggih? HP, apalagi? Motor. Apalagi yuk? Laptop. Apalagi? Televisi. Nah, itu penting ya, karena dengan televisi kita bisa melihat berita-berita yang di luar sana. Kita di rumah nih misalnya kan. Nah, ada kejadian meninggal pada jam sekian, tanggal sekian, tempat dan di mana, itu ada di televisi. Jadi kita bisa melihat berita di rumah kita sendiri. Nah, setelah ini konsumsi, nah sekarang distribusi. Nah, coba tadi kan ini ya, Desi, sekarang Anggun. Distribusi apa yuk? Baca yang keras. Menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Yang kedua, menyalurkan jasa dari produsen ke konsumen. Nah, sekarang tadi Pak sudah menjelaskan tentang konsumsi atau konsumen. Nah, distribusi, nah dibagi menjadi dua. Distribusi adalah menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Contoh, ada yang bisa mencontohkan dalam kegiatan sehari-hari kita. Dari bangun tidur, contohnya, ibu kita beli cabai di mana? Warung. Ayah kita mau ngojek ya, beli minyak di mana? Warung atau apa bensin? Bisa juga keduanya. Nah, jadi warung itu yang menyediakan apa? Cabai tadi ya, tomat, dan itu kalau untuk orang-orang ngojek itu ya minyak. Untuk apa? Untuk ini kebutuhannya. Nah, jadi artinya itu dari distribusi ini orang menyalurkan barang dari petani. Kan cabai itu dari petani ya. Nah, dari petani yang memakai. Siapa yang memakai tadi? Orang ibu motor. Paham? Nah, sekarang yang kedua ya. Yang kedua ini menyalurkan jasa produsen ke konsumen. Ada yang bisa mencontohkan jasa? Jasa itu apa sih? Ya, guru. Nah, sekarang Pak tanya, jasa itu apa? Kira-kira kalau guru itu ada ini enggak? Ada keahliannya enggak? Ada. Kalau misalnya tukang bangunan, ada keahliannya enggak? Ada. Kalau misalnya tukang ojek, ada keahliannya enggak? Enggak. Ada lah. Keahliannya apa? Bu motor misalnya kan? Kan jasa. Jasa itu berupa bentuk ini. Apa yang kita lakukan itu bisa membantu orang lain. Orang itu ini ya, keuntungannya itu kalau misalnya orang ojek itu kalau misalnya diantaranya ke kota A, diantar ke kota B misalnya kan. Nah, kira-kira orang yang ngojek itu dapat apa? Uang. Kalau keuntungan orang yang diojek, penumpangnya? Ayo coba. Dia nggak jalan kaki cepat nyampe, itu keuntungannya. Jadi saling menguntungkan. Nah, dari distribusi ini paham? Nah, sekarang kita kembali ke produksi. Produksi dibagi menjadi berapa yuk? Dua. Apa coba Risa? Coba baca. Yang pertama apa? Barang. Yang kedua jasa. Nah, tadi Pak sudah menjelaskan panjang lebar. Ini jasa, barang, makanan, kebutuhan hidup. Nah, sekarang, barang itu apa sih?
Produksi. Produksi ini bisa menjadi orang yang pembuat Baju. baju. Siapa sih buat baju ini? Petani bukan? Bukan. Nah, siapa? Penjahit baju. Pinter. Ayo, lagi contohnya. Motor. Nah, kalau motor siapa yang buatnya? Kalau bisa HP. HP siapa yang buatnya? Penemu HP siapa? Kalau telepon Alexander Graham Bell. Ayo nih nggak tahu. Kita belajar lagi ya. Kalau jasa, nah contoh jasanya apa sih? Dokter. Dokter, penjual jasa ya. Contoh apa lagi? Guru. Guru, Polisi. polisi, Tentara. tentara, tukang ojek. Yang lupa lah tukang ojek. Ayah papa tuh, ayah pak, tukang ojek loh. Nah sekarang sudah kita menjelaskan ya tentang konsumsi, distribusi, dan produksi. Nah sekarang buka bukunya. Nah buka bukunya halaman 4. Nah di sana ada latihan ya. Ya. Nah di sana kan ada ini. Nah ada ini ya bagian yang A itu kecilkan 1 sampai 3. Nih 3. Ini 1, 2, 3 ya. Esa ya. Nah ini juga yuk. Asal 3 Esa juga ya. Yang yuk yuk. Nah sekarang coba kerjakan. Susah nggak ya? Nah ini kerjakan ya. Nah contohnya itu kehidupan kita sehari kita. Sudah tugasnya yuk. Yuk. Ya. Dah. Nah kalau sudah kumpulkan ini. Kumpulkan ya. Nah tadi sudah mengerjakan latihannya ya. Nah sekarang tadi Pak ada roda. Ini media apa tadi? Ini loh. Media apa? Roda ekonomi. Kenapa Pak sebut roda ekonomi? Karena di sini ada bentuknya bulat. Ada ininya, ada kegiatan 3 ekonomi tadi. Konsumsi, distribusi, dan produk. Nah, jadi ketiga ini saling berkaitan contohnya itu. Nah, sekarang Pak mau melibatkan kegiatan ekonomi ini dengan virus corona. Ayo, virus corona itu apa sih? Penyakit ya, penyakit yang menularkan. Nah, sekarang kita tuh wajib harus pakai masker. Nah, sekarang dampak virus corona ini terhadap kegiatan ekonomi kita sehari-hari apa coba? Nah, sekarang Agun, Bapak petani, apa dampaknya? Petani apa, Agun? Ini Bapak Agun? Kencur. Kalau kata orang itu, kencur itu bisa mencegah corona masuk ke tubuh kita. Nah, kencur dari harga 10.000 sekarang berapa harganya, Gun? 20. Untung nggak? Untung. Tanya apa lagi, Gun? Jahe berapa harga jahe, Gun, sekarang? 30. Dari harga 15-an 5.000 naik melonjak sampai 30. Untung nggak petani? Nah, kalau misalnya Bapak Iksan apa? Potong karet, nyadap karet. Harga karet sebelum virus corona berapa? 4.000. Nah, setelah virus corona datang, ayo berapa? Harga karetnya 2.000 ya. Untung berugi ini petaninya, petani karet. Bapak Desa rugi. Nah, kalau Pak Desi tukang ojek. Kalau tukang ojek dulu bisa ya masuk keluar
misalnya dari daerah kampung ke kota misalnya kan antar penumpang. Kalau sekarang di perbatasan boleh lewat nggak Desi? Nggak boleh kan? Nah jadi sekarang Bapak Desi boleh ngojek lagi nggak? Tidak. Tidak. Untung rugi. 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 Nah jadi dengan adanya virus corona ini kegiatan ekonomi kita tuh ada yang dirugikan, ada yang diuntungkan. Contohnya itu kalau tadi kan konsumsi ini biasanya kalau di pasar itu, nah ini ada Pak nih ya, medianya. Kalau dikonsumsi ini, kalau di pasar itu orang itu biasanya berkumpul. Nah kalau di Lubuk Linggau ini, kalau untuk pasar itu di mana sih? Megang ya. Nah megang, di megang itu orang melakukan ini penjualan ataupun transaksi namanya ya, transaksi dari jual beli misalnya. Nah di sini ini ada apa nih? Apa yang lakukannya? Kisik. Apa guys? Ini kan ini ya, sayur-sayuran kisi kan. Ada beli cabai, ada beli ini tomat, ada beli baju. Nah sekarang Pak tanya orang yang jual ini apa namanya tadi? Ayo orang yang jual tadi. Hah? Distribu? Nah kalau orang yang membeli, ayo coba. Kalau orang yang membeli tadi apa namanya? Konsumen atau konsum. Nah, kalau misalnya di sini kan ada nih, Rami ya. Nah, sekarang Pak ada media lagi ya. Bapak yang petani siapa tadi? Anggun ya. Anggun, coba tebak. Ini gambar apa, Anggun? Adi. Adi itu siapa sih? Yang nanam? Petani. Terus diolah menjadi beras. Berasnya itu dijual di warung. Nah, warung itu termasuk apa? Distribusi. Kalau orang yang beli konsumsi. Nah, sekarang dengan tadi yang sudah media yang Pak jelaskan tadi, nih itu namanya produksi dan distribusi. Kalau yang orang yang beli itu termasuk Nah, sekarang coba Anggun berdiri untuk memberikan kesimpulan. Yuk, berdiri yuk. Apa sih kesimpulan pelajaran kita hari ini? Sampaikan dengan kawan-kawannya di ini. Dengan kawan-kawannya. Yuk, sini yuk. Pakai ini enggak? Enggak usah. Pakai. Pak Megang tahu ya, Pak Megang. Pak Megang. Yuk, sampaikan kawan-kawannya. Hari ini kita belajar tentang kegiatan ekonomi, yaitu adalah konsumsi, produksi, distribusi. Kebutuhan tentang konsumsi adalah kebutuhan hidup terpenuhi. Yang kedua, kelangsungan hidup terpenuhi. Kalau kebutuhan produksi yaitu adalah barang dan jasa. Kalau tentang distribusi yaitu adalah menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Yang kedua, menyalurkan jasa dari produsen ke konsumen. Nah, kalau tadi itu cuma pengertiannya ya. Nah, sekarang contohnya, ayo 1, 2, 3, 1 ini ya. Ini ya. Sekarang tadi kan 3 ya. 1, 2, 3. Nah, konsumsi. Contohnya apa tadi? Enggak, contohnya orang konsumsi itu kegiatannya apa? Konsumsi, orang yang memakai. Ya, coba. Contohnya. Ibu kita membeli cabai. Kalau produksi tadi Pak sudah pakai media loh. Kalau produksi itu orang yang membuat, contohnya petani membuat apa? Membuat padi atau orang membuat motor. Nah, sekarang distribusi, contohnya apa tadi? Barang jasa. Ini contohnya Pak sebut ini Pak itu contohnya apa?
Ayo distribusi. Contoh itu warung menyalurkan barang dari produksi ke konsumsi, itu sebut distribusi. Nah, tepuk tangan untuk kawannya. Yuk. Nah, sekarang dulu yuk. Nah, baik, sudah pelajaran kita pada hari ini. Jadi kita sudah belajar tentang kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi tadi ada 3 macam ya. Ada konsumsi atau konsumen, apa lagi nih? Produksi dan distribusi. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ada yang belum jelas? Ada nggak? Boleh tanya? Nggak ada? Nggak ada. Nah, sekarang siapa tadi doa? Nah, ayo sih. Sekarang doa lagi, kita mau pulang. Ayo. Kawan-kawan, kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Nah, sekarang sudah waktunya pulang. Langsung pulang. Dan kalau mau main ganti baju dulu baru pulang. Paham? Nah, sekarang diri. Nah, karena ini virus corona, jadi salam sedeman langsung pulang ya. Yuk. Langsung pulang yuk. Pulang.